Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan sebelum kita melombakan burung murai batu. Nah, di sini ada yang menanyakan, banyak juga yang nge-WhatsApp saya di kolom komentar itu menanyakan bagaimana settingan misalkan H-1, H-2, H-3 mau lomba. Nah, ini sering yang ditanyakan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua masalah ini. Nah, ini masalahnya teman-teman semua. Kalau misalkan H-3, H-2, H-1 yang harus kita lakukan ini tergantung dari burung murai batunya. Karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda. Ada yang pengen dinaikkan H-3 di boom, ada. Misalkan dikenyangin dia dari jangkrik, ada. Ada yang dikenyangin kroto juga ada. Ada yang pakai ulet Hongkong juga ada. Ada yang settingan dia rendah, dia nampil, ada juga. Ada yang dia menggunakan ini ya, kayak rawatan standarnya, hariannya, ada juga. Nah, di sini setiap burung murai batu itu berbeda-beda. Kita tidak bisa harus ini, harus itu. Kita tidak bisa memastikan. Misalkan di boom, harus di boom. Itu tidak bisa memastikan. Kita lihat sesuai burung murai batunya. Makanya dalam kita merawat burung murai batu ini kan kita harus melihat harian-hariannya seperti apa. Contoh, kalau misalkan kita coba main di standar saja. Kita coba di standar, dia kurang apa, nanti kita tambahkan atau kurangi, kurang apa. Nah, di sini kita dalam memilih extra puding ini, teman-teman semua. Karena ada juga, saya burung murai batu, saya ada yang menggunakan full ulet Hongkong, ada. H-3 itu udah saya fullin ulet Hongkong, ada. Dan dia pakai ulet Hongkong hariannya juga. Ada burung murai batu saya juga yang dia cuma pakai jangkrik saja. Dia tidak menggunakan kroto, tidak menggunakan ulet Hongkong, ada. Makanya di sini berbeda-beda. Kita harus pahami, kita harus kenali karakter. Nah, di sini kan sekarang banyak tuh lomba-lomba latber kita untuk mencoba settingan. Coba aja kita settingan dimulai dari standar. Kalau misalkan di standar dia enak tidak, atau dia masih ada galak, atau dia kurang, coba kita turunkan atau naikkan. Jadi kita harus melihat burung murai batunya ini yang dia inginkan seperti apa. Nah, di sini ada juga kita lihat hariannya. Hariannya ini perlu teman-teman semua, perlu kita perhatikan. Kalau misalkan burung murai batunya kita coba berikan 5 pagi 5 sore. Dia enak tidak? Dia udah bongkar-bongkar isian, dia udah gacor. Nah, di sini kita coba distandarin ataupun H-1 kita tambahkan 1 saja. Nah, ini karena dia standar saja sudah gacor, dia sudah bunyi-bunyi di rumah. Kalau misalkan kita fullin nanti malah dia kemungkinan akan galak, akan birahi dan lain-lainnya. Makanya standar saja udah gacor, kita coba aja di standar. Kita jangan naikkan atau jangan kita up dulu. Makanya kita kenalin karakternya yang harus kita lakukan sebelum lomba. Banyak juga di YouTube itu ya teman-teman semua. Wah, ini burungnya ini dia full jangkrik. Kalau misalkan H-3 mau lomba di fullin terus. Ada yang full kroto, ada yang full ini. Nah, ini berbeda. Setiap burung itu berbeda-beda. Tidak sama. Kita harus pahami, kita harus kenali karakter burung murai batu masing-masing. Nah, ini masalah extra puding. Nah, kalau misalkan masalah kayak
mandi. Nah, di sini kita harus perhatikan juga burung murai batunya ini saat kita latih dia dimandikan sebelum lomba, kita lihat oh seperti apa reaksinya. Setelah kita tidak mandikan, gimana reaksinya. Jadi kita harus lihat reaksi setiap detail burung murai batu, dari ekstra puding, dari rawatan harian, mandi, jemur dan sebagainya. Kita harus lihat, kita harus pahami, teman-teman semua pahami, kita harus kenalin dulu sebelum kita menyeting burung murai batu. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menyetingnya, kita harus coba satu persatu enaknya di mana. Nah, di sini khusus untuk burung murai batu yang dewasa, dia burung murai batu yang 3 tahun ke atas. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang pastol, pastrotol, nah ini untuk disetting ini saya tidak menyarankan sebenarnya teman-teman, karena burung murai batu yang pastol ini dia naik turun, kadang galak, kadang dia berahi, kadang bongkar isian, kadang dia tidak mau nampilan karena dia masih lepas trotol. Dia seolah-olah dia berani, tetapi ternyata dia digantangan tidak. Nah, seperti ini. Kalau misalkan burung murai batu yang pastol, untuk mencari settingan yang tepatnya ini agak susah karena dia masih agak naik turun. Nah, di sini saya sarankan teman-teman semua untuk pemain burung murai batu, kalau misalkan burung murai batunya ini masih lepas trotol, kalau bisa jangan terlalu sering digantangkan. Bolehlah kita coba 1 kali atau 2 kali, kita lihat oh dia udah enak, dia udah mainnya enak. Nah, kita simpen, kita untuk nanti masa keemasannya 3 tahun ke atas itu biasanya masa keemasan burung murai batu, karena dia udah mulai stabil. Makanya kalau misalkan kita udah 1, 2, 3 tahun, 1 atau 2 kali dia kegantangan, dia enak masuk satu, nah kita harus simpen burung murai batu ini supaya dia nanti tidak rusak, dia tidak drop mental. Kalau misalkan dia drop mental, agak lama memulihkan burung murai batu ini. Dan juga banyak burung murai batu yang lepas trotol juara banyak, setelah mabung lagi ada reaksi, dia tidak mau nampil, masang badan, dia nampak dan sebagainya. Nah, ada reaksi-reaksi seperti itu karena ini dia mungkin saat digantangkan terus menerus ini dia belum benar-benar mapan, belum stabil. Kadang-kadang kita menggantangkan burung murai batunya dalam kondisi dia tidak fit. Ini bisa membuat burung murai batu pastol ini dia drop mental atau dia bermasalah. Nah, makanya saya tidak menyarankan kalau misalkan dia lepas trotol untuk disetting kegantangan atau kita sering gantangkan. Nah, saya juga kadang-kadang membawa teman-teman semua burung murai batu pastol saya kemarin yang namanya jaguar itu masuk 1-2 kali, itu 2 minggu sekali saya bawa masuk 1, masuk 2. Nah, itu saya lihat wah ini prospeknya udah bagus nih. Nah, sekarang saya sudah simpan, saya tidak gantang-gantangan lagi. Saya nunggu nanti masa keemasannya di 3 tahun ke atas. Karena kalau misalkan saya hajar terus, nanti agak berbahaya ke burung murai batunya. Walaupun kita sebagai penghobi ini kadang-kadang melihat burung murai batu kita pastol ini bagus, udah kita setting H-1, 2, 3, udah kita boom, udah kita gantangin terus menerus. Nah, di sini memang itu adalah sifat manusia. Biasanya burung murai batu ini kan musuhnya bukan murai ke murai, tapi murai ke pemiliknya. Karena saking ininya dihajar terus, saking bagusnya dihajar terus. Nanti kalau ketemu masalahnya, wah udah ini agak lama memperbaikinya. Nah, oke teman-teman semua, di sini dalam menyeting burung murai batu ini lebih baik kita menyeting yang fitnya ini untuk burung-burung murai batu yang dewasa. Nah, untuk yang settingan H-3, H-2, H-1, kita harus kenali, kita harus pahami karakter burung murai batu. Karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memastikan harus di boom, memastikan harus ini ya
dikit jangkriknya, harus standar dan lain. Ini tergantung dari burung murai batunya. Yang paham betul burung murai batunya ini teman-teman semua, yang merawat burung murai batunya, yang punya burung murai batunya itu yang lebih paham. Di konten-konten YouTube ini kan kita cuma membahas garis besarnya, poin-poinnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, dikembangkan. Ini poinnya poin apa. Misalkan poinnya jangkrik harus seperti ini. Kita harus melihat dulu burung murai batunya, kita naik turunkan settingan, atau kita kita harus mencoba satu persatu untuk mendapatkan burung murai batu yang stabil, burung murai batu yang settingannya pas. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita dalam konten kali ini. Nah buat teman-teman semua, silahkan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.